Selamat pagi, siang, atau malam anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring online dan pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Sebelum saya melanjutkan pembelajaran pada hari ini, bagaimana keadaan kalian? Tentu saja sehat, bukan? Tetap ingat ya, bahwa sekarang ini masih dalam kondisi pandemi global, di mana kita selalu melihat berita bahwa orang-orang yang terinfeksi virus corona semakin bertambah di Indonesia ini dan belum ada penurunan. Oleh sebab itu, agar terhindar dari penyebaran COVID-19, saya terus memesankan kepada kalian, yang pertama di rumah saja, jaga jarak aman, jauhi kerumunan, sering cuci tangan pakai sabun, dan gunakan masker saat kalian pergi keluar rumah, hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Pada hari ini kita akan belajar tentang tahapan pasca produksi video. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu tahapan pasca produksi dalam pembuatan video untuk melakukan penyuntingan terhadap potongan-potongan video yang direkam pada setiap adegan. Adapun untuk tahapan pasca produksi pembuatan video itu ada 6. Yang pertama adalah perbaikan kualitas potongan video. Kemudian yang kedua adalah sound editing. Yang ketiga adalah cutting video. Yang keempat adalah combine video. Yang kelima adalah inserting video. Dan yang keenam adalah transition. Baiklah, kita akan bahas satu persatu dari tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama adalah perbaikan kualitas potongan video. Dalam perbaikan kualitas potongan video, setiap video yang diambil akan diseleksi dan dianalisis mengenai kualitas gambar, adegan, resolusi, rekaman, kemudian kalau ada noising atau gangguan suara, dan kejernihan suara. Tujuan dari perbaikan kualitas potongan video ini adalah supaya nanti kita mendapatkan hasil yang benar-benar dengan kualitas yang bagus. Kegiatan yang kedua adalah sound editing. Sound editing adalah tahapan filter kejernihan suara yang dihasilkan dalam rekaman. Selain itu, dapat diberikan efek suara pendukung seperti musik atau file rekaman, ataupun efek-efek suara yang lain yang dibutuhkan untuk menunjang dalam pembuatan video tersebut. Kegiatan yang ketiga adalah cutting video, yaitu membuang bagian video yang tidak sesuai dengan arahan naskah. Di dalam pengambilan gambar video, tentu saja banyak video-video yang tidak terpakai ataupun adegan-adegan yang tidak terpakai. Dan tugas kita pada saat kita mengedit video, dalam mengedit video, gambar-gambar
atau film-film yang tidak terpakai itu kita cut atau kita buang. Kegiatan yang keempat adalah combine video. Combine video adalah penggabungan file-file yang sudah dikumpulkan, yang sudah dipotong-potong, disusun menjadi satu kesatuan file video yang mencirikan alur cerita dari naskah yang sudah kita tentukan. Kegiatan yang kelima adalah inserting video, yaitu kegiatan memasukkan teks, sinopsis, syair atau gambar-gambar pendukung, bahkan efek-efek yang dibutuhkan di dalam pembuatan video. Yang keenam adalah transition. Teknik motion atau gerakan kesinambungan antara video yang telah digabungkan sebelumnya agar lebih halus, jelas, dan tetap konsisten kualitasnya, baik pada resolusi gambar, suara, latar belakang tempat, dan aktor pendukung. Transition ini ada 4 macam. Yang pertama adalah cut, yang kedua dissolve, fade, dan wipe. Yang keempat itu adalah jenis-jenis transition. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah cut, diterapkan dalam pengeditan saat menggabungkan video. Tujuannya agar gambar transisi satu dengan yang lain lebih tajam dan sangat cocok untuk menampilkan detail objek. Jenis-jenis transisi cut adalah straight cut, yaitu jenis pemotongan secara langsung. Misalnya shot 1 diganti dengan shot 2. Misalnya suasana pagi diganti dengan suasana malam. Maka diperlukan transisi straight cut. Yang kedua adalah match cut, memotong dan menggabungkan dua jenis shot yang memiliki kesamaan dimensi dan alur cerita. Yang ketiga adalah jump cut. Transisi antara shot satu dengan yang lainnya tidak memiliki hubungan secara langsung, tetapi masih dalam alur cerita yang sama. Transisi berikutnya adalah dissolve, yaitu teknik motion atau gerakan dari adegan satu atau gambar satu ke gambar lainnya secara perlahan, biasanya digunakan untuk mengekspresikan nuansa sedih, kemudian kepiluan, dan romantis. Dan teknik ini biasanya dipakai untuk menampilkan dokumentasi sejarah biodata seseorang. Yang berikutnya adalah fade. Jenis transisi ini diterapkan pada bagian awal dan akhir putaran rekaman video. Ada dua transisi. Yang pertama adalah fade in, perubahan cahaya dari gelap terang dan kemudian menjadi normal. Yang kedua adalah fade out, perubahan cahaya dari terang berangsur-angsur menjadi gelap. Transisi berikutnya adalah wave. Wave adalah transisi di mana rekaman gambar yang akan digantikan memiliki efek seolah-olah terdorong oleh gambar lainnya, biasanya untuk memberikan sinopsis pada awal video. Perubahan setting tempat serta perbedaan dan suasana. Berikutnya nanti saya akan mempraktekkan pasca produksi dengan menggunakan program aplikasi Windows Movie Maker. Silakan nanti kalian mengamati sambil melihat hasil akhirnya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membuat video, hal yang kita lakukan adalah
mengumpulkan file-file video yang telah kita ambil. Bahkan bisa juga disertakan file musik. File-file ini adalah hasil dari pekerjaan kalian yang kemarin. Kemudian kita buka program Movie Maker. Kita masukkan video-video yang ada. Kita akan mengambil simbol 5 dari video tersebut. Kemudian kita tekan tombol CTRL. Kemudian kita seleksi, kita pilih. Setelah itu kita klik open. Ini ada 5 video yang sudah kita masukkan. Sebelum kita gabung-gabungkan, kita buat teksnya atau pembukanya dulu. Misalnya kita pilih salah satu dari title-nya. Kita pilih yang ini dan kita drag, kita letakkan di layar. Kemudian tag-nya kita ganti sesuai dengan judulnya. Kita tulis belajar di rumah. Kita atur tata letak dari tulisan tersebut. Kita masukkan videonya. Kemudian kita tarik satu persatu dan kita seleksi. Mungkin kita tidak akan menyertakan semua video ini karena mungkin time-nya lalu panjang, bisa kita potong ya. Klik gambar gunting dan kita klik, kemudian kita delete. Caranya memotong video seperti itu. Dan kita masukkan lagi video berikutnya biar tidak terlalu panjang, dan kita gunting juga dan kita delete. Kita lanjutkan video berikutnya. Potong. Video ini adalah video dari hasil rekaman kalian. Saya pilih yang terbaik. Lakukan itu berulang-ulang sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Gimana cara memotongnya? Kalau terlalu besar kita kecilkan ambilannya. Potong juga. Dan kita delete. Angkanya berikutnya sama. Tapi jika kita membutuhkan semua video itu, jika kita tidak perlu potong ya. Itu kita akan memasukkan suaranya.
musik. Kita klik musik, kemudian kita cari. Terus pilih musiknya. Itu diklik, kemudian open, dan kita cari di tampilan yang ada di layar itu paling bawah biasanya ya itu. Kemudian kita drag, klik, jangan dilepas, kemudian ditarik ke bagian musik. Musiknya kepanjangan, bisa kita potong juga. Diklik musiknya, kemudian digeser. Kita geser, ya, cukupnya. Kepanjangan kita buat ya. Setelah itu kita akan tambahkan tag penutup, tarik bagian teks. Nah. Kita tarik, kita panjangkan, waktunya kita tambah. Nah, itu kita ketik tulisan, misalnya tulisan terima kasih. Mungkin bagian ini juga kita bisa tambahkan tulisan-tulisan yang lain, editor, siapa, dibuat tanggal berapa, atau ucapan-ucapan yang lainnya. Putar, langsung di play, kita tempatkan di awal. Di awal. Nah, ya. Hasilnya seperti itu. Selesai, kemudian kita ekspor. Pilih MP4 dan penyimpannya kita ubah di mana kita akan menyimpan. Kita browsing, kita jadikan satu folder dengan file-file yang digunakan untuk pembuatan video kita pada hari ini. Jadi dibuatkan satu folder. Project video simcomdic. Select folder, kemudian kita beri nama My Movie sementara, kemudian diekspor. Nanti akan proses rendering.
penyimpanan atau disebut dengan rendering. Demikian yang saya sampaikan, yaitu mengedit video dengan menggunakan Windows Movie Maker. Terima kasih. Selain Windows Movie Maker, ada program yaitu Corel Video Studio. Angkanya sama sebenarnya. Kita mengambil file-filenya, semuanya kita ambil. File yang kita butuhkan kita ambil, baik file video maupun file musik. File musiknya setelah itu kita akan memberi pembukanya atau opening. Saya akan mengambil opening yang sudah ada, atau kalian bisa mengambil opening dari YouTube, kemudian kita modifikasi sendiri ya. Saya akan membuat opening atau pembukanya dari file yang sudah ada, yang sudah pernah saya pakai, yaitu SP video. Dan kita tarik di layar pertama, kita coba dulu. Nah, seperti itu hasilnya, openingnya. Oke. Masih ada tempat kosong, kemudian ditambahi teks. Selanjutnya kita pilih huruf T, kita klik ya, kemudian kita pilih salah satu teks yang ada di situ, kemudian kita tarik di bagian teks, kita double klik, kemudian kita ganti dengan tulisan belajar di rumah. Setelah itu kita atur tagnya supaya posisinya tepat. Kalau kebesaran juga kita kecilkan pojok, kemudian kita tarik, kemudian kita drag and drop, kecilkan lagi teksnya, jadi ada tulisan belajar di rumah saja. Kemudian kita masukkan videonya satu persatu, kita drag and drop supaya ada transisi secara otomatis. Kita tarik ke depan sedikit, kita crashkan ya, kita crashkan sehingga nanti secara otomatis ada transisi secara otomatis. Berikutnya kita pilih, kita sesuaikan, kita keraskan lagi, kita pilih lagi videonya, kemudian kita keraskan juga, kita balik kalau terbalik. Angkanya sama. Jadi kalau kita crashkan otomatis ada transisi. Kemudian kita masukkan musiknya, di drag kan, boleh di gambar mic atau gambar nada. Sama saja kalau kita ingin mengurangi video ini, kita juga bisa klik kanan, kemudian
kita split, kemudian yang kita kurangi di delete. Contohnya seperti itu. Klik kanan, kemudian split, kemudian di delete. Kita lihat bagian akhirnya, musiknya cukup. Kita beri teks penutup. Masukkan teksnya, kemudian kita paskan dengan musiknya, tarik, dan kita edit teksnya. Biasanya teks bagian akhir itu adalah pilihan yang kredit. Kita dengarkan dulu musiknya. Makanya perlu pada saat mengedit video kita harus menggunakan headset. Kita coba. Kalau ada musik yang kurang tepat, bisa potong. Jadi musik kalau tidak perlu di depan juga bisa kita potong. Kemudian kita delete dan kita tarik dari awal. Musiknya sudah selesai, tetapi videonya masih bisa kita ambil bagian-bagian yang sudah tidak penting. Split, kemudian kita del. Itu cara memotong video pada saat kita mengedit video. Oke, kata penutupnya ya kita ketik terima kasih. Terima kasih, tetap semangat. Dan jaga kesehatan. Kita ketik tulisan seperti itu misalnya. Dan kita juga bisa menulis tulisan-tulisan yang lain, mungkin membuatnya atau siapa yang memerankan. Biasanya seperti itu ya, di film-film yang ada, dan tahun pembuatannya. Nah, jadi video-video yang ada, karena kita hanya membutuhkan suara musik saja, kita tidak membutuhkan suara videonya, maka video itu kita mute, kita klik kanan kemudian kita mute. Nanti suara yang ada adalah hanya suara musiknya saja. Setelah selesai dan kita share, kita pilih kita akan membuat apa. Nah, kita pilih ya, misalnya kita akan membuat DVD video, kemudian kita beri nama, kita gabungkan ya, jadi satu hasil dari kita beri nama video 1, kemudian kita save. Itu adalah nama proses rendering sampai selesai, sampai 100% ya. Baru nanti kita bisa lihat
hasilnya. Demikian apa yang saya sampaikan, kiranya akan bermanfaat bagi kalian semua, dan silakan kalian mencoba untuk mengedit video. Terima kasih.